Tema firman Tuhan hari ini adalah tesnya sahabat yang sejati. Hari ini kita akan belajar bagaimana menjadi seorang sahabat yang sejati bagi teman-teman dan keluarga kita. Sebentar lagi ibadah kita akan mulai. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan baik, memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah Methodistus Sunday Service. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, marilah kita tundukkan kepala kita dan kita saat teduh sejenak. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama mengasyurkan namanya. Amin. Marilah kita angkat satu pujian berjudul Kuasa Namanya. Menjadi
Bapa yang di dalam surga, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada pagi kami pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Berkatilah Bapak Pendeta yang akan khotbah dan juga pimpin kami dalam ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli, the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and buried. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From thence He shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Hari ini kita akan membahas satu tema firman Tuhan, yaitu Best Friend Forever. Dasar firman Tuhan dari 1 Samuel pasal 18, ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Saudara, ada sebuah lukisan dan pahatan yang terkenal dari karya seniman besar, pelukis dan pemahat Jerman yang bernama Albrecht Dürer. Lukisan dan pahatan Albrecht Dürer ini diberi nama tangan yang berdoa. Tahukah saudara, tangan siapa yang dilukis oleh Albrecht Dürer? Ada kisah di balik lukisan dan pahatan ini. Albrecht Dürer bersama sahabatnya ingin masuk ke sekolah seni lukis dan seni pahat. Namun sayang sekali mereka berdua tidak memiliki uang yang cukup. Sehingga sahabatnya mengatakan kepada Albrecht, "Bagaimana kalau kita giliran? Kamu lebih dulu sekolah dan saya bekerja untuk membiayai sekolahmu. Nanti setelah kamu lulus dan menjadi pelukis serta mendapatkan uang, barulah kamu yang membiayai sekolahku." Nah, awalnya Albrecht menawarkan diri untuk pertama kali bekerja, tetapi sahabatnya mendesak supaya Albrecht Dürer yang lebih dulu sekolah seni lukis dan pahat dan dia yang bekerja. Jadilah Albrecht sekolah di seni lukis dan pahat, sedangkan sahabatnya menjadi kuli bangunan dan membiayai Albrecht sekolah. Begitulah terjadi selama beberapa tahun sampai akhirnya Albrecht Dürer lulus dan sekarang giliran sahabatnya yang masuk sekolah. Ketika Albrecht Dürer pergi ke rumah sahabatnya dengan sukacita dan penuh semangat mau memberitahu kabar ini, ia mengetuk pintu namun tidak ada yang buka. Lalu ia mengintip dari jendela, sahabatnya sedang berlutut dan berdoa. Kedua belah tangannya tertangkup mengarah ke atas dan sahabatnya itu berdoa sambil menangis. "Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa lagi melukis. Biarlah Albrecht saja yang menjadi pelukis." Saudara, momen ini tidak pernah dilupakan oleh Albrecht Dürer. Dan untuk mengenang pengorbanan sahabatnya ini, dia melukis tangan sahabatnya yang sedang berdoa. Itulah kenapa lukisan dan pahatan ini diberi nama tangan yang berdoa. Saudara-saudara, kalau kita mendengar kisah ini, kita melihat keindahan dan keagungan dari sebuah persahabatan sejati. Sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 5, kita melihat ada satu kisah persahabatan yang sejati. Best friend forever antara Daud dengan Yonatan. Daud dan Yonatan sebenarnya adalah dua orang yang memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Yonatan itu berasal dari suku Benyamin, sedangkan Daud berasal dari Yehuda. Mereka berbeda suku. Tapi bukan hanya itu. Yonatan adalah seorang bangsawan, pangeran, bahkan putra mahkota. Sedangkan Daud hanya rakyat biasa, penggembala kambing domba. Yonatan berusia yang sudah cukup matang, diperkirakan usianya 50 tahun, sedangkan Daud masih berusia muda belia. Meskipun mereka berdua memiliki latar belakang yang sangat berbeda, tetapi Daud dan Yonatan bisa menjalin satu persahabatan yang sejati, yang sungguh-sungguh merefleksikan apa yang disebut best friend forever. Nah, saudara-saudara, melalui persahabatan Daud Yonatan, kita akan belajar bagaimana membangun satu persahabatan atau suatu kualitas relasi
baik dengan teman-teman kita, terlebih lagi dengan keluarga kita. Bagaimana sebuah persahabatan bisa menjadi best friend forever? Ada 3 karakter yang harus dimiliki dan harus ada dalam sebuah persahabatan yang sejati. Yang pertama, kasih setia. Kasih setia yang benar dan didasarkan pada iman kepada Tuhan. Saudara, persahabatan yang sejati hanya bisa dibangun di atas pondasi yang kuat, yaitu kasih setia. Persahabatan tidak bisa dibangun dengan dasar sekedar kesamaan hobi atau ketertarikan hal tertentu, apalagi karena menguntungkan diri kita sendiri. Dan persahabatan juga jangan dibangun atas dasar uang. Kalau kita membangun persahabatan dengan dasar yang seperti itu, maka persahabatan kita memiliki pondasi yang sangat rapuh. Kalau engkau ingin membangun satu persahabatan atau relasi yang kokoh, yang kuat, maka persahabatanmu harus didasarkan dengan kasih setia, yaitu komitmen yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, seperti persahabatan Daud dan Yonatan. Saudara, kalau kita lihat 1 Samuel 18 ayat 1, di situ dinyatakan, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Saudara, apa artinya berpadulah jiwa? Artinya Daud dan Yonatan itu memiliki atau terjalin dengan erat dan tak terpisahkan satu dengan lainnya. Saudara-saudara, kasih setia dan komitmen persahabatan ini terwujud di antara Daud dan Yonatan dalam 3 bentuk perjanjian. Yang pertama, di dalam 1 Samuel 18 ayat 3, di mana Daud dan Yonatan mengikat persahabatan di antara mereka. Firman Tuhan katakan, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Perjanjian yang kedua dalam 1 Samuel 20 ayat 14-15. Mereka mengikat persahabatan mereka bahkan sampai kepada keturunan-keturunan mereka berikutnya. Yonatan berkata, jika aku masih hidup, bukankah engkau menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan di dalam 1 Samuel 23 ayat 18, mereka juga berjanji untuk setia dan melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, persahabatan Daud dan Yonatan menjadi persahabatan yang kekal dan sejati, best friend forever, karena persahabatan mereka didasarkan pada pondasi kasih setia dan komitmen kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati adalah satu karakter yang harus ada dalam sebuah persahabatan. Kita lihat Yonatan, dia seorang anak Raja Saul, pangeran, bahkan putra mahkota yang akan menjadi Raja Israel berikutnya menggantikan ayahnya. Namun ketika Yonatan mengenal Daud dan Yonatan melihat dengan sendiri bagaimana Tuhan memakai Daud secara luar biasa, Yonatan menyadari sesuatu hal. Yaitu apa? Bahwa dia sadar dan akhirnya mengerti bahwa Tuhan memilih Daud, bukan dia, untuk menjadi raja atas Israel menggantikan ayahnya Raja Saul. Saudara-saudara, dibutuhkan satu kerendahan hati yang luar biasa bagi Yonatan untuk rela dan ikhlas. Kalau dalam bahasa Jawanya, untuk legowo, menyerahkan apa yang menjadi haknya kepada sahabatnya Daud. Kalau saudara kita melihat sejarah kerajaan-kerajaan, bagaimana antara kakak beradik saling membunuh dan saling menghancurkan satu sama lain hanya karena jabatan raja. Seharusnya bagi Yonatan, Daud ini adalah satu ancaman. Kenapa? Karena Daud ini yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi Raja Israel berikutnya. Nah, seharusnya Daud ini harus disingkirkan. Kenapa? Karena Yonatan
akan terancam posisinya sebagai putra mahkota. Tetapi kita lihat, Yonatan dengan rendah hati dan menerima kehendak dan keputusan Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, maka dalam 1 Samuel 18 ayat 4 dinyatakan, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Saudara, Yonatan menyerahkan jubahnya, jubah kebesaran putra mahkotanya kepada Daud. Itu berarti bahwa Yonatan melakukan satu tindakan kerendahan hati sekaligus pengakuan bahwa Daudlah yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja Israel berikutnya. Maka Yonatan dengan rendah hati mengaku di depan Daud sahabatnya, "Janganlah takut, sebab tangan ayahku tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Juga ayahku Saul telah mengetahui hal yang demikian." Saudara, persahabatan yang sejati hanya ada jika sesama sahabat kita memiliki kerendahan hati dan saling mengakui satu sama lain. Yang ketiga, saudara, karakter yang harus ada dalam persahabatan sejati adalah rela berkorban. Seorang sahabat sejati siap berkorban untuk sahabatnya. Yonatan bukan saja harus rela kehilangan hak atas kerajaannya, tetapi Yonatan juga harus dibenci oleh ayahnya sendiri, Raja Saul, yang ingin menyingkirkan dan membunuh Daud. Saudara, kita tahu bagaimana Raja Saul iri kepada Daud karena rakyat Israel lebih mengagumi Daud daripada Raja Saul, sehingga Raja Saul berusaha ingin melenyapkan dan membunuh Daud. Tetapi kita lihat di dalam 1 Samuel 19 ayat 4 sampai 5, Yonatan berani membela Daud di depan ayahnya. Ini satu tindakan yang sangat beresiko ya, membela Daud di depan ayahnya. Apa yang dikatakan Yonatan kepada ayahnya? "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" Itulah pembelaan Yonatan di hadapan ayahnya kepada Daud. Nah, saudara, dalam kesempatan lain, bahkan Yonatan membantu Daud melarikan diri dari rencana pembunuhan ayahnya. Dan hal ini membuat Raja Saul begitu marah kepada anaknya, dan bahkan Raja Saul menghina Yonatan dengan sangat keras di hadapan banyak orang. Apa yang dikatakan Raja Saul kepada Yonatan anaknya? "Anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu." Satu ungkapan yang sangat kasar dari seorang ayah kepada anaknya. Bahkan Yonatan bukan hanya dimurkai oleh ayahnya. Dalam 1 Samuel 20 ayat 33, firman Tuhan katakan apa? Yonatan sendiri hendak dibunuh oleh ayahnya. Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Saudara-saudara, Yonatan rela berkorban untuk sahabatnya. Yonatan menunjukkan sikap sebagai sahabat sejati bagi Daud. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Itu sebabnya ketika Daud mendengar kabar bahwa Yonatan mati dalam pertempuran, Daud mengungkapkan kesedihannya yang mendalam dalam satu bentuk puisi. "Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." Bahkan Daud menggenapi sumpah setianya kepada Yonatan dengan menerima anak Yonatan, Mephiboset, di dalam istananya dan berkata, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Saudara, ketika Daud menjadi raja, dia ingat perjanjiannya dengan Yonatan. Dan dia mengasihi Mephiboset, anak yang Yonatan, seperti anaknya sendiri. Saudara,
Sebagaimana Yonatan menjadi sahabat sejati bagi Daud, Tuhan Yesus mau menjadi sahabat sejati bagi kita. Sahabat yang mau mengasihi dan menerima engkau apa adanya. Sahabat yang berjanji akan selalu bersama engkau dalam segala keadaan. Dan sahabat yang mau berkorban nyawa untuk keselamatan dirimu. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus membuktikan bahwa Dia adalah sahabat sejati kita. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan Yesus telah membuktikan Dia adalah sahabat yang mau mati untuk menebus dosamu. Saudara, kalau engkau hari ini membutuhkan seorang sahabat sejati, sahabat yang tidak akan mengecewakanmu, datanglah kepada Yesus dan terimalah Dia sebagai sahabat dalam hidupmu. Karena Yesus berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau menjadi sahabat sejati bagi kami. Dan Engkau telah membuktikan di atas kayu salib bahwa Engkau adalah sahabat yang mengasihi kami, sahabat yang mau rendah hati, dihina dan mati bagi kami, dan sahabat yang mau berkorban nyawa untuk kami. Oh Tuhan, tolonglah kami untuk boleh menjadi sahabat-sahabat dan menerima Engkau di dalam hati kami sebagai sahabat yang sejati, best friend forever. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat pujian, menaikkan syukurku. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudara, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah
Best Friend Forever dari 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Kita sudah belajar dari persahabatan Daud dan Yonatan, bagaimana kita menjadi sahabat yang baik, sahabat yang sejati bagi teman-teman dan keluarga kita. Dan ingat, kita punya sahabat yang sejati, yang setia bagi kita, yaitu Tuhan Yesus. Firman Tuhan dalam Amsal 17 ayat 17 mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Minggu depan tanggal 28 November 2021 kita akan merayakan Thanksgiving Day, hari ucapan syukur kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mengikuti ibadat Thanksgiving pada minggu depan sebagai rasa syukur kita atas pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2021 ini. Karena itu minggu depan mari bersama-sama dengan kami kita semua merayakan ucapan syukur kepada Tuhan. Sampai jumpa minggu depan di acara Thanksgiving Day. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, doa Bapa kami, the Lord's Prayer. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and glory forever. Amen. Saudara-saudara, mari kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.